semua, semangat malam. Isyul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Di episode kali ini, aku mau bacain cerita yang datang dari Instagram @hasbias16. Cerita ini dialami sendiri oleh Mas Hasbi saat mendaki Gunung Gede di bulan Agustus 2019. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya. Salam mendaki. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya ingin menceritakan pengalaman misi saya sewaktu mendaki Gunung Gede. Pada tanggal 2 Agustus 2019 kemarin, saya dan 6 orang teman saya, yaitu Adit, Hariri, Panji, Miranda, El, dan Ebot, berencana menaiki Gunung Gede via jalur Putri. Dari kami bertujuh, saya dan Ebot sudah pernah naik Gunung Gede sebelumnya. Dan ini kali kedua saya naik Gunung Gede. Saya termasuk orang yang peka terhadap hal misi seperti itu. Saat kami naik via jalur Putri, tidak ada hal misi yang terjadi. Semua berjalan normal sampai kami tiba di alun-alun Surya Kencana. Sekitar selepas Isya, saya lupa tepatnya jam berapa, terasa gempa yang sangat kencang. Ternyata, gempa itu berasal dari Banten. Ya, memang sangat jauh. Tapi, sangat terasa di alun-alun Surya Kencana saat itu. Itu kali pertamanya saya merasakan gempa di atas gunung. Esok harinya, kami pergi ke puncak dan langsung turun via Cibodas. Singkat cerita, kami beristirahat di kandang badak sekitar jam 1 siang. Dan disinilah kami dibagi menjadi 2 kelompok. Saya dan Hariri duluan, dan sisanya belakangan, karena masih ingin istirahat. Tujuannya adalah biar bisa ambil mobil dulu, dan saya sebagai supir bisa istirahat terlebih dahulu. Setelah melewati air panas menuju pos 1, hari udah sore, dan persediaan air pun menipis. Karena kami berdua cuma bawa 1,5 liter air minum. Saat melewati jalan setapak, saya melihat genteng rumah. Ada temboknya. Saya pun memberitahu ke Hariri, "Rik, kayaknya di depan pos 1 tuh dikit lagi." "Iya," saut dia. Gak berapa lama, di depan teman saya bilang, "Ini jurang cuy, mana posnya?" Saya pun bilang, "Sumpah tadi gue lihat rumah." Kami pun lanjut perjalanan dan sampai pos 1 mendekati maghrib. Kami istirahat dan minum. Setelah itu, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Saat melewati jembatan, hari mulai gelap. Melewati danau pun sudah hampir gelap. Saya pun di situ mau ambil air di sungai, karena haus. Tapi, saya urungkan niat karena melihat ular putih yang sangat besar di danau tersebut. Saat di jalan, kami pun menemui shelter peristirahatan dan melihat 2 pendaki berjalan di depan kami. Kami lanjut jalan karena hari itu sangat gelap. Dan karena udah gelap, kami fokus ke jalanan aja. Saya dan Hariri nggak ada yang menyapa ke mereka karena perasaan saya nggak enak. Mereka pun sebaliknya, nggak ada yang menyapa kita. Tapi, 2 pendaki tersebut menyetel lagu yang cukup lawas di bawah tahun 2010. Karena saya tahu lagu Sheila on 7 dan Dewa 19 seperti itu. Dan yang saya perhatikan, kedua pendaki ini nggak saling berbicara. Di setiap kami mau mendahului mereka, entah kaki saya maupun Hariri tiba-tiba sakit. Akhirnya, kami memutuskan untuk istirahat. Tapi anehnya, mereka tetap berjalan dengan irama yang stabil, tanpa istirahat. Pikir saya, mungkin udah pro, melihat baju yang mereka kenakan seperti baju pendaki yang udah lama dipakai. Tapi, kami tetap nggak mau menyapa mereka. Ada satu waktu, sepertinya kami udah ketinggalan jauh dari mereka. Hariri berjalan di depan saya dan tiba-tiba berbelok ke kanan. Dia mau masuk ke arah hutan. Dan saya pun teriak ke dia, "Rik, ngapain ke situ? Ikutin jalan batu." Dia pun bilang, "Oh iya, astagfirullah." Dan ketika itu, suara Mbak Punti menertawai kita dengan sangat jelas. Yang tadinya suara hutan sangat ramai, mendadak hening. Saya dan Hariri hanya terdiam.
Kami berjalan lagi, tapi kami bertemu lagi dengan mereka, kedua pendaki itu. Perasaan saya seharusnya mereka udah jauh, tapi saya pikir, ya udahlah, mungkin mereka istirahat. Lalu saat ingin sampai ke base camp, ada belokan ke kanan sebelum sampai. Jarak kami dengan mereka gak jauh, sekitar 10 meter. Saat kami menyusul masuk base camp, saya dan Hariri gak melihat mereka sama sekali. Padahal harusnya kami melihat kedua pendaki itu. Di base camp malam itu gak rame. Sialnya, dari pos 1 sampai base camp, kami gak ketemu pendaki lain, baik yang turun maupun yang naik. Kami cuma ditemani 2 pendaki tersebut. Lalu pertanyaannya, siapa pendaki itu? Saran saya saat mendaki terutama malam hari, jangan ada yang bengong. Dan banyakin berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian episode kelima Dapat di Gunung. Terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan. Dan bagi kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian, apa aja sih sebenarnya, nggak harus cerita horor. Pokoknya yang bisa kita ambil pesannya lah dari pengalaman itu. Buat kalian punya cerita seperti itu, bisa kirim via DM ke Instagram kami @itsjul, atau bisa juga via email ke heyitsjul@gmail.com. Dan untuk kalian yang menonton di YouTube, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Dan untuk kalian yang dengerin di Spotify, jangan lupa buat follow Spotify kami, agar kami bisa memberikan update sesering mungkin kepada kalian semua. Sekian episode kelima, terima kasih dan semangat malam.